Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, penuhilah hati kami, penuhilah ruangan ini, penuhilah setiap tempat dimanapun kami beribadah dengan hadirat Tuhan dan Roh-Mu yang menguduskan kami. Berikan kasih-Mu, berikan kesucian-Mu dan berikan sukacita-Mu pada pagi hari ini, agar kami bisa menikmati suara Tuhan yang merdu itu, yang menguatkan kami satu kali lagi bersama kami hari ini dan keluarga yang berkumpul bersama kami di tempat ini dalam kebaikan dan kasih rahmat dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Semua cobaan yang kita alami itu sebetulnya menguji satu hal, iman. Name it, apapun ujian, cobaan, beban berat yang kita alami, sebetulnya yang diuji itu cuma satu pada akhirnya, yaitu iman. Kita baca sama-sama 1 Samuel 14. Ini adalah sebuah cerita, jadi kita perlu baca dengan detail, perlahan-lahan untuk tangkap informasi-informasi yang penting ya. Nah, kalau ada Alkitab di dekat saudara bisa buka bersama-sama. Kalau tidak bisa mendengarkan saya membacakannya dari 1 Samuel 14 ayat 1. Ya. 1 Samuel 14 ayat 1. Pada satu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya. Jadi ini Yonatan anak Raja Saul ya. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul, Raja Saul itu duduk di Gibea di bawah pohon delima di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Banyak? Lumayan. Kemudian ayat 6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu perhatikan ayat 7. Jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat. Ayat 8. Kata Yonatan, perhatikanlah, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhenti sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan sudah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ayat 11. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka sembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, diikuti pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas, Filistin tewas, terparang Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang, dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. Tidak berhenti dari situ. Ayat 15. Timbullah kegentaran di perkemahan, di padang, di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah, atau bahasa Inggrisnya the terror of the Lord. Ayat 20. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu, yang 600 orang itu, dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang Filistin menikam temannya dengan pedang. Satu huru hara yang sangat-sangat besar. Saul punya masalah waktu itu. Dia baru jadi raja. Rakyat pro kontra.
Ada sebagian yang suka, wah Saul ini cocok. Sebagian anti Saul, tidak mau kasih persembahan, dan yang paling jadi masalah besar, dia punya musuh bebuyutan. Bapak Ibu, teman-teman lagi punya musuh sekarang? Di usaha di kerjaan, di kampus ada orang yang terus berusaha hancurin kita. Nah, Saul ngalamin itu. Dan Israel punya musuh bebuyutan, namanya adalah Filistin. Satu kali Saul kumpulin rakyat bikin tentara. Kan Saul raja pertama Israel, mereka tidak punya tentara. Dikumpulkanlah tentara-tentaraan dari orang sipil, 3.000 tentara. Dengan yang 1.000 Yonatan maju, pukul kalah orang Filistin di satu tempat. Dipukul kalah, Saul sebagai papinya bangga. Diumumin kemana-mana, anak gua mengalahkan Filistin dengan 1.000 orang. Wah, orang Israel bangga luar biasa, pesta-pesta diumumin di sana sini. Ini berhasil nih, Yonatan nih putra mahkota kita. Waktu denger Filistin itu marah sekali. Berani-beraninya dia. Dia pikir kita cuma sekecil ini, kita kumpulin juga. Nah, akhirnya di situ Filistin kumpulin. Kalau tadi kan 3.000 nih ya, Saul punya tentara, 1.000 udah ngalahin Filistin kan. Waktu orang Filistin kumpulin tentara, itu betul-betul tentara. Kalau orang Israel itu ya, senjatanya panah, busur, sama ketapel, seperti Daud. Tapi orang Filistin betul-betul army. Karena zaman dulu orang Israel kalau mau ngasah pisau, bajak, itu mesti ke Filistin. Jadi usaha persenjataan itu dimonopoli Filistin. Nah, dia kumpulin Filistin 3.000 tentara. 6.000 tentara. 6.000 tentara dan 3.000 kereta kuda. Nah, kereta kuda itu isinya berapa orang sih? 1 Pak Kusir. Di belakang antara 1 atau 2 tentara. Jadi 3. 3.000 kali 3 berapa? 9.000. 9.000 tambah 6.000 berapa? 15.000. 15.000 lawan 3.000 kan. Nah, ini keadaan Saul. Dan dikepung berkemah. Nah, itu kereta kuda itu baru Israel punya. Tahu nggak zaman kapan? Zaman Saul Israel punya kereta kuda nggak? Army aja nggak punya. Zaman Daud punya kereta kuda? Belum. Baru zaman Salomo. 2 generasi setelah Saul baru Israel tuh punya army yang cukup canggih, barangkali kayak sekarang tuh kayak mobil tank gitu ya, kereta kuda itu. Nah, jadi kita kereta kuda ada kusirnya ya paling isinya kan tentara 2 ya. Kalau diisi 6 namanya odong-odong. Nah, jadi 9.000 tambah 6.000 15.000. Orang Israel tahu bengis tuh Filistin tuh. Aduh, jahat, jarah, bunuh, perkosa, ngeri, kabur. Jadi tentara Israel waktu itu kabur karena Mossad belum terbentuk waktu itu ya. Kabur lari semua, ada yang ngumpet di gunung batu, ada yang nekat nyebrangi Yordan yang lebarnya 10 meter dengan arus yang deras, ada yang kemudian pokoknya lari semua, sisa tinggal 600. Udah bilang jangan pergi. Saya sibuk, istri saya melahirkan. Wah, ini kemana semua pergi, tinggal 600. 600 versus berapa tadi? 15.000. Ngeri kan? Artinya apa? Jeda berapa hari? Bisa punah, karena zaman itu kalau satu kerajaan habis udah nggak ada umurnya, nggak ada sisanya sampai sekarang. Maksudnya Israel waktu hari itu bisa punah, bisa di end, nggak ada lagi. Seperti Niniwe hari ini udah nggak ada, hari ini di Irak gitu kan ya, udah nggak ada, bangsa-bangsa itu punah dari dunia. Israel ada di masa hampir punah, hancur-hancuran di depannya. Takut luar biasa, tiba-tiba Yonatan itu punya inisiatif, dia kabur berdua. Nah, di Israel tuh ya yang punya pedang paling cuma 2. Saul sama Yonatan, karena mereka tidak punya senjata kan, cuma punya 2 orang ini punya, lalu diajak bujang pembawa senjatanya. Nah, bujang pembawa senjatanya itu kayak asistennya lah gitu ceritanya, yang bawain senjatanya yang berat pedangnya itu. Lalu si Yonatan bilangin, kamu lihat di atas gunung, tuh Filistin tuh kemahnya tuh, lihat gak, lagi masak Indomie nah itu Filistin, tuh Filistin juga tuh. Jadi mereka udah dikepung Filistin. Terus tiba-tiba Yonatan tuh ngomong begini sama bujang pembawa senjatanya, gini deh, kita lawan Filistin ya. Loh, lawan gimana? Kita kan cuma berdua. Ya, kita cuma berdua. Apa kita mesti panggil bala bantuan? Yonatan bilang, enggak usah. Jadi kita berdua doang? Iya, kita berdua. Emang cukup? Tenang aja. Saya bakal manjat merangkak, terus saya store muka sama orang Filistin.
Kalau orang Filistin bilang, diem di sana, kami akan kejar kamu, ya kita diem, kata Yonatan. Tapi kalau orang Filistin itu bilang, naik kemari, itu tanda dari Tuhan, kata Yonatan. Artinya Tuhan akan menyerahkan musuh ke dalam tangan kita. Nah itu kira-kira apa yang jadi planningnya mereka. Berani sekali ya, dia keluar dari situ, lalu dia naik ke atas. Dan benar mereka panjat sampai atas, setor muka si Yonatan. Dilihat orang Filistin. Saudara tadi udah baca firman Tuhan, apa yang orang Filistin katakan? Naiklah kemari. Dan mereka pikir ini orang Israel yang lari dari gunung-gunung batu itu. Naik kemari. Dengan santai mereka sambil sikat gigi barangkali ya, karena mereka gak ada takutnya. Mereka 15.000 kok, ini cuma 600 dan gak pakai armor apa-apa kok. Naik kemari. Nah, dan kemudian itu yang dilakukan oleh Yonatan dan bujang pembawa senjatanya. Saudara, kalau kita jadi bujang pembawa senjatanya ikut naik gak? Ini Yonatan udah bilang, nah ini tanda dari Tuhan. Ayo naik. Naik gak kita? Pernah gak suami saudara ambil keputusan gila dalam hidup? Ini sebagai istri kita nih mikir nih, ini suamiku ini kok nekat betul ya? Aku percaya gak sama dia? Aku ikut dia gak ya? Atau gak bisa nih, suami saya harus ditahan nih. Ini terlalu beresiko buat keluarga kami, misalnya gitu kan. Nah ini kan sama konteksnya. Yonatan mau maju, bujangnya dukung atau enggak? Yang ajaib, bukan ajaib ya, yang luar biasa, highlightnya di sini adalah 1 Samuel 14 ayat 7. Lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Dia percaya sekali sama Yonatan. I am with you with my mind and heart, se-Inggrisnya. Mestinya kalau dia punya logika dia mikir, Yonatan, kita maju nih, 2 lawan 20 aja kita mati, 2 lawan 50 kita mati, kita naik itu namanya setor nyawa. Bodoh di mata dunia. Maju enggak? Tapi bujangnya justru punya iman yang besar, lebih besar daripada Saul. I am with you, heart and mind. Karena kita tahu di cerita sebelum ini, Saul justru tidak beriman dan dia merusak kesucian Allah dengan mengorbankan korban bakaran sebelum Samuel datang yang bikin Saul kehilangan perkenanan Allah. Jadi si bujang ini luar biasa. Nah tadi saya bilang di awal, semua hal yang kita alami dalam hidup kita saat ini, di rumah, di kantor, dimanapun, di pelayanan, satu hal yang dicobai, iman. Coba, apapun, cobaan, godaan, kekayaan, hawa nafsu, sebetulnya dicoba tuh iman. Apakah kamu merasa cukup gak dengan Tuhan saja? Apakah kamu percaya gak bahwa Tuhan adalah sumber jalan keluar, bukan manusia? Manusia tidak bisa diandalkan. Apakah kamu percaya gak Tuhan? Itu kan gitu ya. Segala cobaan yang kita alami menguji iman kita. Hari ini tuh hari anniversary pernikahan saya. Gimana? Oh iya, sama-sama. Saya dengar ada yang ngucapin selamat di rumah. Makasih. Nanti bunganya saya pinjem ya. Hari ini 14 Februari saya sengaja waktu itu merit di tanggal itu, 14 Februari. 7 tahun lalu saya siapin merit ini. Dan itu masa-masa yang deg-deg ser. Kalau saudara pernah mempersiapkan pernikahan sendiri, bukan dicukongin orang tua, saudara tahu, jadi melarat. Karena uang kita habis. Dan laki-laki kadang posisinya susah, betul gak? Si calon mempelai, dia ini bajunya lucu ya, harganya 20 juta. Kita laki-laki, itu sono lebih bagus, 5 juta. Ini aja bunganya, dekorasinya nih, warnanya, bunganya model ini warnanya cuma ada di Belanda. Dekorasi 100 juta. Beli bunga sendiri ya, nanti kita suruh si mbak bikinin ya. Wah, saya ngadapin juga. Orang tua udah kasih dana. Namanya anak muda ya enggak. Kita pengen inilah, pengen itulah, video inilah, pre-wed lah berkali-kali lah, segala macem lah gitu kan ya. Duit kurang, duit habis. Waktu duit habis sebagai laki-laki. Kalau saudara laki-laki atau ayah atau bapak masih ingat waktu zaman persiapan merit dulu gak? Waktu duit kita habis kita ngomong sama siapa? Susah.
Iya kalau orang tua kita kaya raya, kita tinggal bilang, mami kurang. Lah kalau orang tua kita juga nggak kaya raya, kita ngomong kurang kan bikin susah mereka, betul nggak? Mereka udah kerja berat, biayain semua sampai kita lulus ya. Kita mau merit mereka udah kasih duit, kurang kita nggak berani minta, nggak enak hati. Kalau kita minta dan mereka nggak punya, mereka akan jadi kepikiran, ya nggak? Minta sama siapa? Ya yang laki-laki jawab. Sama temen, nggak bisa dong, gengsi dong. Minta sama siapa? Kita bilang sama calon kita, hehehe sayang, ya meritnya kita undur ya. Tut, halo sayang. Kalau laki-laki mau persiapin merit, nggak ada duit, bisa ngomong ke perempuan? Nggak bisa. Harga diri, malu, dia ragu dong nanti sama kita. Lah, mau nikah aja nggak ada duit, gimana mau besarin anak? Mau bilang ke siapa? Ke orang tuanya perempuan. Biar kata itu orang tua perempuan kaya raya konglomerat, kita laki nggak mungkin telepon. Halo om, Ai, gini Ai, boleh pinjem duit dulu Buat apa ya? Buat pernikahan saya sama anak Ai. Tut, Ai. Ya nggak? Susah kan? Itu saya alamin. 7 tahun lalu persiapan merit seperti itu. Sampai ya, saya tuh diam duduk di ruang tamu tuh ya. Secara nggak sadar tuh ya, saya berasa ceiling ruangan itu makin hari tuh makin pendek gini loh. Itu secara psikologis. Kayak makin kejepit gitu loh. Saya berasa begitu. Makin pendek karena pusing. Teman saya bilang, Den, kamu udah beli souvenir belum? Belum. Loh, tinggal sebulan kamu merit belum beli souvenir. Kan mesti DP dulu, mesti apa dulu lah. Kalau orang mau diimpor dari Cungkuak lah souvenirnya. Iya, belum ada. Kenapa tau nggak? Karena DP souvenir berapa? Berapa? Merit pada nggak ngasih souvenir, pelit amat. Minimal kan cetiau, betul nggak? Panjer 1 juta minimal, barangkali sekarang udah 2-3 juta. 1 juta aja saya nggak punya, saya jujur nih. Duit saya di tabungan tinggal 300.000 dan bulan masih panjang. Nah makanya atap berasa turun. Makan udah dikurangin, makan 2 kali sehari. Lagi kondisi begitu kita serba susah gitu loh. Duit tinggal 300.000, orang bilang, Den, lu nggak booking souvenir? Hehehe, ntar aja. Padahal duit kurang. Tapi itu dulu ya 300.000 ya. Sekarang 300M lah kira-kira tabungan saya. Nggak ya bercanda ya, nanti masuk gereja palsu lagi. Nah, jadi itu perasaan tuh nggak habis-habis tuh, stres. Tapi undangan udah dibagi, hari H tetap jalan. Dan orang restoran bilang, Pak, 2 minggu sebelum, bukan Pak manggilnya dulu ya, Koko, kan mereka sosok akrab gitu di restoran ya. Nanti 1 bulan sebelum acara dilunasin ya iya Mbak, iya. Sampai sebulan sebelum acara, ini Februari ya. Nah itu Januari, belum punya duit saya, itu kan puluhan juta, ya kan? Duit saya cuma 300.000, apa saya mau ngerampok bank dulu? Kebetulan gak punya senjata aja. Kan gak bisa kan, waduh iya mbak, khawatir. Nah itu cerita saya. Bagaimana cerita saudara? Jangan-jangan hari ceiling turun itu buat saya 7 tahun lalu, bagi saudara hari ini. Udah mah gak ke gereja, gak ketemu orang, kita pemuritan semua lewat Zoom. Sebenarnya sini kita udah mulai lemah sinyal sama Tuhan, down. Kenapa? Emang berat kalau ngomong duit. Aduh, bapak-bapak laki-laki paling ngerti. Iya kalau gaji dipotong 30%, kalau hilang proyek, saudara yang bisnismen, bener gak? Ya ibu-ibu bisa jualan online kalau laku. Kalau enggak, uang sekolah anak, listrik, cicilan kan jalan terus, ya kan? Wah sekarang nih jadi berat sekali. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Waktu kita menyambut panggilan Tuhan, Tuhan buka jalan selebar-lebarnya. Saya ulangi. Itu kita masuk menyambut visinya Tuhan, panggilannya Tuhan, Tuhan bukain jalan selebar-lebarnya. Ini yang terjadi. Yonatan bilang, Bujang, ayo naik. Tanda sudah diberikan.
Ini artinya Tuhan akan menyerahkan mereka pada kita. Waktu Yonatan ngomong, ini tandanya Tuhan akan menyerahkan. Sudah terjadi belum kemenangannya? Belum. Makanya disebut iman. Lah kalau udah terjadi, udah baik, maka kita nggak butuh iman, betul gak? Kita butuh iman waktu keadaan gelap, lalu kita bilang, ntar malam terang. Ntar malam pasti gelap, besok pagi terang. Itu iman. Lah kalau udah pasti semuanya nggak butuh iman. Nah saudara di rumah sekarang dengan ketidakpastian dan segala macam, bayar internetnya susah misalnya kan, tapi saudara bilang don't worry, hari depan itu nyata, Tuhan gak bakal tinggalin, itu iman. Tapi kalau saudara udah dapat kontrak kerjaan, udah dapat proyek yang gede, don't worry, Tuhan udah sediakan, ya emang udah, itu gak butuh iman. Nah sekarang kita bicara lunar new year, new hope. Sesuatu bisa dikatakan hope kalau dasarnya iman. Nggak ada iman kagak ada hope. Iman itu. Dan ini yang paling menyenangkan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kita bisa dipegang. Saya lanjutin ceritanya. Akhirnya naiklah mereka dan mulai kibasin pedang. Jadi sepertinya Yonatan itu punya pedang yang paling bagusnya. Si bujangnya punya senjata juga. Barangkali pedangnya lebih pendek ataupun apa. Lalu mereka berdua gitu ya. Sat gitu ya. Bunuhin. Jadi dikibas sekali, seret sama Yonatan, mungkin baru gitu ya, sama bujang ditusuk, jelep, kan tadi dia bilang gitu ya, dia kibas, bujangnya bunuh, terus jab, dan ternyata memang hebat loh Yonatan itu, dia berdua bisa bunuh 20 orang, kayak film-film silat, beneran, padahal dia bisa aja mati baru di berapa langkah udah langsung terbacok, bisa saja, dia jalan 20 orang mati, mungkin dia lap keringetnya, mayat berkelimpangan, blak, ada bom, terus dia jalan, bujangnya, teret, ya. Waktu dia bangga jadi ketawakan, kita hebat ya. Waktu dia melek, di depan ada ribuan lagi begini, pakai tato F, Filistin, I love mama, begini semua. Dia cuma bunuh berapa? 20, sisanya berapa? 14.980 itu sisanya. Jadi waktu udah bantai dap 20, dia merasa wah kita hebat, depan masih ada belasan ribu, kan lemes kita. Pernah ngadepin keadaan begitu? Kayaknya Tuhan buka jalan nih, ada kesempatan nih, masuk, masalah lebih besar. Rontoklah iman kita. Kayaknya sehat nih, kayaknya ketemu dokter yang pas, kayak ketemu pengobatan yang bagus sih. Divonis penyakitnya fatal. Rontok iman kita. Air mata mengalir, gak ada jalan Tuhan. Ini kan yang dihadapi Yonatan. Tapi Alkitab mencatat, waktu udah mentok, waktu gak ada jalan, Tuhan mengirimkan gempa, the terror from the Lord. Ini sebetulnya dikatakan di berapa ayat yang lalu, berapa pasal, 13 ayat 7. Gini, ini lucu permainan kata Ibraninya. 13 ayat 7, orang Israel ngelihat Filistin, kegentaran meliputi Israel. Oke, kata yang sama. Filistin di situ mengalami kegentaran, tapi yang kali ini adalah kegentarannya Yahweh. The terror from the Lord. Tuhan turun tangan. Waktu kita mentok, kasih Tuhan udah berjalan di depan. Saudara, kalau kita itu pergi kunjungan besuk, di setiap tempat besuk tuh ada aturannya masing-masing, ya kan? Kalau ke penjara aturannya apa nih? Jangan banyak tanya. Bapak dulu bunuh orang ya? Pakai pisau dapur apa pisau roti? Oh perkosa, berapa orang? Nggak boleh. Jangan banyak tanya kayak begitu. Nah ada satu tempat lagi. Ini tempat yang menampung perempuan-perempuan yang hamil di luar nikah dan tidak menginginkan kandungannya. Nah kode etiknya kalau datang ke tempat seperti itu jangan tanya. Hamil ya? Ya iyalah hamil. Kalau nggak ngapain dia di situ? Nah jadi ada acara di situ kan semua hamil ada yang udah melahirkan, dia tidak menginginkan bayinya. Terus ada satu perempuan. Dia tiba-tiba akrab, lalu dia cerita tuh pada rombongan pendeta yang datang, dia satu orang cerita. Dia bilang saya ini berasal dari desa yang tidak kenal gereja sama sekali. Ya, gak ada gereja, gak ada salib, gak ada Yesus, gak kenal sama sekali. Saya punya pacar dan karena kesalahan kami berdua saya hamil di luar nikah dan saya minta pacar saya tanggung jawab. Saya hamil.
Tapi seperti laki-laki kurang ajar pada umumnya, laki-laki itu bilang, buktikan kalau itu anakku. Ya di desa nggak bisa buktikan. Akhirnya dia cerita sama ibunya, cerita sama bapaknya. Bapak ibunya marah luar biasa. Karena yang demikian nggak bisa diterima di tradisi mereka di Indonesia. Diusir perempuan itu dari rumah dengan kandungannya. Tuh dia pergi, dia frustrasi. Umur baru belasan tahun, udah hamil, nggak punya siapapun. Saudara yang merantau ngerti perasaannya, bukan? Dia pergi ke terminal bis, dia beli nasi bungkus dengan uang yang sangat sedikit yang dia punya. Nasi bungkus dibungkus pakai apa? Oh, pada corona kita nggak beli nasi bungkus ya. Dibungkus pakai styrofoam. Bukan, ini kan di kampung, pakai kertas koran. Nah pas makan biasa kita bisa kebaca kan, di koran ini tulisannya apa, betul gak? Nah kalau kita lagi makan, beritanya kedukaan, kita jadi kurang nafsu makan tuh biasanya. Nah ini kertas koran dibungkus, ada potongan iklan, tulisannya begini, Anda punya masalah dengan kehamilan, Anda tidak menginginkan kandungan Anda, hubungi alamat dan nomor di bawah ini. Terus ada nama yayasan yang melayani wanita-wanita yang demikian. Dia cari tukang ojek, lalu dia bilang, Bang, bisa gak anterin saya ke alamat ini? Tapi uang saya cuma segini. Dia keluarin berapa ribu perak yang udah lusuh sekali di kantongnya. Abangnya lihatnya kasihan, yuk Neng, saya anter. Naik motor, diantarlah ke alamat itu. Di alamat itu ada yayasan, ada tamannya, ada orang, ada seperti lobinya, ada yang jaga resepsionis di situ, mas-mas juga. Kemudian perempuan ini masuk ke dalam. Dia bingung, dia nggak kenal apa-apa, lalu dia lihat, itu kan yayasan Kristen kan. Terus udah gitu, dia nunjuk gambar figura di atas. Dia tanya, Mas, itu orangnya yang punya tempat ini? Mas-masnya ngelihat. Dia mikir, iya apa enggak ya? Karena yang ditunjuk foto Yesus. Mas, itu yang punya tempat ini? Kalau saudara jaga resepsionis jawab apa? Ya iya yang punya tempat ini ya Tuhan Yesus, benar. Oh benar ya, bisa saya ketemu? Nah bingung, yang punya benar yang punya Yesus kan ini yayasan Kristen. Bisa saya ketemu? Mikir lagi dia, ya harusnya bisa kan, Tuhan ada di sini, betul gak? Tuhan ada di tempat ini saat ini, Tuhan ada di rumah saudara juga. Tapi kalau saya bilang bisa, nanti mana orangnya? Kan repot. Nanti masa saya berapologetika dengan dia? Jadi bingung si mas-mas ini, lalu dibilang, Mbak, tolong coba dijelaskan dulu. Kenapa toh? Nyari bapaknya itu, apa yang bisa dibantu? Terus dia cerita, gini loh Mas, saya ini punya masalah, gini. Dan satu malam itu saya bermimpi. Nah, dalam mimpi saya ketemu bapak itu. Bapak itu bilang, Nak, jangan gugurkan kandunganmu. Anakmu adalah anakku juga. Itu persis orangnya. Gendong itu tau Mas, kambing yang warnanya putih. Di tempat dia gak ada domba. Kaget resepsionis luar biasa. Iya betul, ini tempatnya bapak itu. Ayo masuk. Waktu dia cerita, kita mendengar sambil bercucuran air mata. Kenapa? Bukan dia yang cari Tuhan, Tuhan yang cari dia lewat mimpi. Waktu udah mentok, waktu hidup ini serasa tidak ada jalan, kasih Tuhan sudah berada di depan. Tuhan yang buka jalan. Nah kalau kita lihat kisah tadi Yonatan sama bujang pembawa senjatanya, saya mau kasih tahu, kita bukan Yonatannya. Mungkin kita merasa, oh aku adalah Yonatannya, aku mesti maju duluan, aku mesti minta tanda sama Tuhan, dan setelah Tuhan kasih, aku mesti beriman untuk maju. No, that's not the gospel. Kita bukan Yonatannya, kita siapa? Kita si bujang. Siapa Yonatannya? Kristus. Kristus yang bukain jalan, Kristus yang berkorban, Kristus yang maju di depan. Kristus bilang, come and follow me. Kita cuma bujang. Dan apakah jawaban kita sama seperti si bujang waktu diajak masuk ke perjalanan yang mission impossible itu? Sesungguhnya aku beserta denganmu.
Aku ikuti apapun yang ada dalam hatimu, kata si bujang. I'm with you, heart and mind, heart and soul. Ikutin semua. Saudara, hope itu lahir daripada iman. Kenapa kita bisa beriman? Oh, Tuhan udah buktikan masa lalu kita sampai ada hari ini, ya kan? Tadi saya cerita kisah merit saya kan. Tahu nggak? Sebulan sebelum hari H, 14 Januari, saya nggak punya uang. Saya telepon si mbaknya, Mbak, ini udah jatuh tempo ya Mbak ya? Ah, si Koko inget aja. Iya dong Mbak, nanti kalau saya nggak bayar, tanggal saya dikasih ke orang lain kan berabe Mbak. Udah tanggal bagus lagi 14 Februari kan. Udah kok, tenang aja. Tenang gimana Mbak? Nggak apa-apa, nanti aja. Loh, tapi nanti tanggal saya angus nggak Mbak? Enggak, aku jagain kok, kata dia. Oh gitu Mbak, bener nih? Iya bener. Jadi saya nggak usah bayar dulu, ntar aja Koko, kata dia gitu. Saya tutup hati kan ragu. Ntar dia kasih tanggal saya ke orang lain gimana? Pas saya merit kok udah ada pasangan lain di ruangan saya? Kan gak lucu. Tapi ya udah deh. Saudara, saya tuh merit bukan cuma di satu kota. Istri saya di luar kota, dari Surabaya. Saya tuh merit di Surabaya, minggu depannya Bandung, Jakarta, Medan, Makassar, Ambon. Enggak ya, bercanda ya, itu namanya konser keliling. Cuma di 2 kota aja tentunya ya. Keluarga istri saya di Surabaya dan keluarga besar saya di Bandung. Gak ada duit, banjir segala macam. Akhirnya saya telepon lagi kurang 3 hari. Mbak, gimana Mbak? Tenang aja kok. Ya elah Tuhan, dapat mimpi apa sih Mbak semalam saya nggak tahu. Lihat kambing putih kali ya. Tapi waktu itu beneran nggak ada, nggak ditagih. Sampai resepsi. Saya nggak akan kasih tahu restorannya apa, takut saudara pada daftar. Bayarnya nanti aja Mbak ya, jangan. Sampai resepsi kan kita dapat angpau kan. Nah angpau karena itu ya, pestanya di berbagai kota, angpau dari sini, uangnya saya alokasikan untuk pesta yang di sini. Nanti uang dari sini dibalik ke sana. Nah itu ya. Jadi supaya duit itu bisa nutup pas. Terima angpau malam itu juga saya ke bank, saya store tunai. Mbak, saya udah transfer separuhnya. Oh iya makasih ya kok, tenang aja kok. Nanti yang kedua nanti ya Mbak ya, cicilannya. Dan bener. Itu luar biasanya ya. Habis saya merit kota yang kedua, baru saya lunasin setelah terima angpaunya. Saudara jangan berpikir angpau bisa nutup ya. Saya tidak mau mengajarkan bahwa angpau akan menutupi merit kita. Enggak. Kurang tetepan. Tapi maksudnya yang mau saya sampaikan adalah ajaib gak? Saya ngalami. Dari ceilingnya rendah, stres, nggak ada uang, mau curhat sama siapapun bingung, keluar diem aja mau ngerokok takut dosa. Ya udah. Sampai akhirnya semua pesta di 2 kota, 2 keluarga besar, semua bisa berjalan dengan baik. Maksud saya gini, Tuhan sudah setia di masa lalu kita. Berapa umur saudara sekarang? Berapa umur saudara sekarang? Sejauh itu kesetiaan Tuhan. Berapa sisa hidup saudara? Sejauh itu kesetiaan Tuhan. Jangan takut. Orang yang masuk menyambut visi Tuhan, Dia akan buka pintu selebar-lebarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang berjanji menyertai kami. Jangan biarkan kami, jangan tinggalkan kami. Engkau yang berfirman bahwa Engkau tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jangan lepaskan kami. Dan hamba berdoa hari ini terkhusus buat saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu yang lagi punya pergumulan yang melampaui kekuatan kami. Kami sedang bergumul dengan hidupnya berat. Kami bergumul dengan sakit. Kami bergumul dengan relasi. Kami bergumul dengan pekerjaan. Kami bergumul dengan hal-hal yang mentok. Open our eyes so that we can see. Waktu di depan kami mentok, itu jalan gelap. Tuhan, Kau udah ada di depan kami. Seperti Yonatan. Kami bukan Yonatan. Kami cuma bujang pembawa senjata yang duduk, diam, keluh, tapi taat. Waktu Engkau bilang maju, kami maju. Waktu Engkau bilang serang, kami serang. Waktu kami jatuh, terpuruk dan kehilangan semua kepercayaan diri kami, semua aset kami, semua kemampuan kami, dan kami harus mulai dari nol, merendahkan diri. Kami tidak pernah terlalu rendah. Karena kami adalah bujang pembawa senjatanya raja. Mari bangkit saudaraku. Bangkitkan imanmu. Tuhan akan buka jalan. Iya dan amin.
Berapa umurmu sekarang? Itu adalah umur kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Berapa umur dunia ini? Itu adalah umur kesetiaan Tuhan. Dan Dia yang berjanji tidak pernah sekalipun ingkar. Jadi jangan takut. Tanamkan our hope in the faith of the Prince of Peace, Jesus Christ. Amen. God bless you.